Iya, ya, oke. Lama Mena. Gas, gas, gas. Iya. Assalamualaikum semua. Lanjut. Jangan sampai konsep program bagus ini hilang karena besok itu kamu tertipu dan orang kasih uang lah, saya boleh pilih Mamani jadi berarti konsep ini bisa jalan. Oke? Nah, sekarang kalau Bapak jadi wakil gubernur, kalau bupatinya orang lain agak susah gitu loh. Nah gitu. Saya mau tanya ke dulu. Mama Ani jadi bupati kamu senang keteran? Kalau Bapak jadi wakil gubernur kamu senang keteran? Kalau Bapak kasih kamu pembangunan, Mama Ani kasih kamu pembangunan, itu senang keteran? Dong yang lain itu belum tentu menawarkan konsep seperti ini, ya. Nah, yang terakhir Bapak mau bilang, insya Allah kan kamu kangen tadi toh. Nah, besok kalau Bapak jadi wakil gubernur pasti kamu lebih kangen lagi, karena Bapak sering tinggal di sini. Tapi tenang saja, besok Bapak jadi wakil gubernur, Bapak akan minta pesawat Trigana itu dia tiap hari. Ya, kalau hari ini 3 kali seminggu, besok Hendrik Leorisa Blavana jadi gubernur wakil gubernur, itu pesawatnya tiap hari. Oke? Jalan-jalan ini pasti mulus, ya. Hari Sabtu Bapak sebulan sini, hari Senin pagi baru Bapak pergi kampung, masuk kantor tuh, kan tidak ada masalah. Berarti saya kangen lah itu. Kemarin pada saat hari Sabtu ada debat kandidat. Ya, debat kandidat itu jadi begini. Kalau orang survei itu yang pilih kandidat A, B, C, D, lalu dia hitung lagi, ini masih bisa berubah, ini bisa berubah lagi. Ada satu indikator di bawah disebut dengan swing voters, atau masa mengambang, atau masyarakat yang belum menentukan pilihan, masih abu-abu. Biasanya itu orang-orang berpendidikan tinggi. Dia akan mengukur pada saat kandidat itu dia berdebat, ya. Karena hari ini Mama Ani dan Bapak Maja don dua pidato di sini, kamu lihat dong pintar. Yang lain pidato di sana, lihat di sana pintar. Agak sulit diukur. Nah, kasih baku dapat orang baru dapat siapa paling pintar di situ. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemarin di tanggal 26, di tanggal 26 itu debat kandidat pertama untuk calon gubernur. Alhamdulillah pasangan nomor 3 Hendrik Leorisa Blavana menunjukkan kualitasnya kepada masyarakat Maluku. Arus balik banyak. Yang tadinya itu belum menentukan putusan, sekarang arus balik paling banyak. Ya, ketua suhu tinggi di atas ditambah dengan arus balik tambah tinggi lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ibu-ibu? Surindu ya? Sama Bapak juga rindu ke orang. Ya. Baik. Jadi tadi Mama Ani ada bicara soal Kansanala ya. Bapak kasih keterangan supaya dia pas. Jangan sampai Kansanala itu pemerintahannya sudah ada. Dasar hukumnya itu peraturan bupati. Jadi nanti kalau Mama Ani sudah jadi bupati, tinggal perintahkan sekda, lalu kemudian semua dijalankan pemerintahannya, ya, kepala desanya, pejabat, siapkan anggaran supaya pemerintahannya jalan. Oke? Jadi itu Mama Ani kerja lagi, cuma diaktifkan, lalu siapkan anggarannya, karena dia itu desa persiapan.
negeri administratif persiapan. Dasar hukumnya adalah peraturan bupati. Itu aturannya 1 sampai 3 tahun, tapi karena ini kurang lebih 10 tahun, nanti dikoordinasikan. Jadi nanti menjadi definitif itu dasar hukumnya adalah peraturan daerah. Nanti dibahas dengan DPR, ya. Begitu. Tetapi ada catatan bahwa nomenklator, ya, nomenklator itu terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, itu suratnya dari gubernur, ya. Jadi manfaat kalau gubernurnya Hedik Leurisa Abdullah Fanat, bupatinya Rohani Fanat dengan Maja, semua urusan itu menjadi lancar, ya. Oke. Yang berikut ini sebenarnya Ibu sudah bicara banyak, harus bicara banyak. Bapak coba menyempurnakan supaya, karena Ibu ini kadang-kadang kalau bicara nanti dipotong-potong gitu. Jadi Bapak langsung mengklarifikasi, takut nanti diserang lagi. Ini karena kalau Ibu dia punya surveinya di bawah, ngapain orang serang? Tapi karena di atas, jadi diserang terus, ya. Jadi Ibu Bapak semua setelah dari sini nanti ada orang datang fitnah, isu dan seterusnya. Ya karena memang nama itu udah jauh di atas. Oke. Lalu yang berikut tadi soal pemekarannya. Jadi supaya difahami Pak Paman, ini kalau tidak salah dulu itu Paman yang pejabatnya, ya. Ini pejabatnya itu. Cuma waktu pergantian bupati dia saya mau jalankan. Begitu. Jadi itu peraturan bupati masih sah, ya. Nanti insya Allah setelah pelantikan nanti dikonsultasikan dengan biro pemerintahan dan biro hukum di kantor gubernur Provinsi Maluku. Nanti dapat petunjuk lanjutan, langsung diaktifkan dengan menunjuk pejabat. Tetapi ini perlu dijelaskan, kalaupun kepala desanya udah ada atau pejabat sudah ada, desa induk tidak boleh menghentikan. Desa induk tidak boleh menghentikan jatah pembangunan setiap tahun itu. Dia boleh tidak dibantu setelah statusnya definitif. Ya, ini supaya dong mengerti, jangan sampai besok setelah siapa yang jadi pejabat lalu desa induk diwakil, orang itu sudah berdiri sendiri. Tidak, dia masih menjadi ADM persiapan. Kira-kira begitu, ya. Yang berikut, Bapak mau melengkapi tadi ya Mama Ani cerita soal kebun, ya. Ini begini, Bapak mau bilang gini, ini Pak Man ini dia kerja kayu, jual kayu berkasih makan keluarga dan kasih sekolah anak. Ini dari SBT ini belum jadi, benar, ya? Coba Bapak tanya kamu dulu, dia kaya ke terada? Sama dengan orang toh. Artinya bahwa kerja model kayak begini sengaja harapan untuk kita berubah ke depan. Oke? Bapak mau jelaskan, uang itu dia tak putar begini. Ibu Ani kalau besok, Bapak udah minta Ibu Ani, besok yang diprioritaskan itu, yang bikin dia yang duluan, itu atur dulu pemerintahan. Kalau di Salas ini kan Raja Negeri sudah, tapi di tempat lain itu hampir semua itu pejabat, caretaker, itu semboleh. Ibu Ani kalau jadi harus semua definitif, ya, harus semua definitif. Begini, kepala desa kalau yang definitif itu dia ngurus di Puraya, karena bupati yang tunjuk dia, jadi dia cuma tanggung jawab ke bupati, gitu loh. Nah, makanya dana desa itu diatur tidak maksimal, tidak tepat sasaran, rakyat yang ada manfaatnya karena itu. Begitu toh? Nah, Bapak sudah bilang sama Mama Ani dan Bapak Maja, besok insya Allah kalau jadi tahun pertama itu kantor-kantor camat itu difungsikan. Jangan kayak kantor camat di Waru, orang Palang kiri kanan, listriknya PLN putus, rumpuh, tumpul. Kamu bagaimana kayak gini? Ya,
Bapak Ibu ya, lihat kayak macam ketua dari dulu-dulu sebelum jadi kabupaten gitu. Nah, ini ada yang salah. Jadi besok Mama Ani di tahun pertama itu rapikan ini semua, ya. Lalu setiap tahun beta bilang buat Mama Ani yang harus dibuat itu kasih naik dulu ekonomi. Ibu-ibu harus dapat duit ini, ya. Ibu-ibu ini harus mencari dapat uang. 20 laki itu jangan sampai tukang batu dia sedang dapat kerja. Betul ya? Lihat ibu-ibu, dulu waktu zaman Bapak itu kan proyek kecil-kecil banyak. Betul ya? Nah, lihat ya, Bapak cerita ya. Bapak dulu bikin proyek sekolah di Salas misalnya. Berarti kan perlu kayu. Berarti tukang sensu jual kayu toh? Dia dapat uang pulang kasih bini beli belanja para anak makan per sekolah toh? Nah, oke, satu. Yang kedua, kalau kerja sekolah berarti yang kerja itu kan tukang kayu. Tukang kayu dapat gaji, tukang batu dapat gaji. Uang itu bawa pulang kasih bini beli makanan untuk kasih anak makan kan? Sekarang ini kan barang-barang itu sudah ada. Jadi tukang senso nganggur, terpaksa paman harus kirim kayu sampai di Jawa di kontainer. Kadang-kadang bukan dia untung tapi malah dia buntung, ya begitu. Bapak mengerti soal itu, ya. Jadi Mama Ani bertugas besok misalnya begini, beta bilang Mama Ani di Bapak Maja, cara Kemondua bikin supaya rakyat dapat uang itu begini. Setiap tahun 50 miliar itu diperuntukkan untuk pekerjaan swakelola. Misalnya mau bikin jalan setapak di Kansanala ini, karena dia adalah negeri ADM persiapan, dia belum dapat DD dan ADD, maka proyek ini akan masuk ke sini. Proyek ini akan masuk ke sini, tapi proyek itu misalnya 250 sampai 300 juta satu paket. Namanya swakelola atau namanya padat karya. Jadi semboleh pakai kontraktor, harus rakyat yang kerja. Ibu-ibu yang pikir batu, ibu-ibu yang tumbuh batu pica, orang anak-anak sini yang skop pasir, kerja langsung dibayar supaya uang terputar dulu ya. Nah, jadi Bapak dulu tahu bagaimana cara membuat ekonomi itu dia bangkit, ya. Kamu percaya Bapak sih? Nah, sekarang Bapak tanya, kalau setiap tahun 50 miliar Mama Ani plot untuk pekerjaan-pekerjaan swakelola, itu bisa terbagi menjadi 250 paket. Oke, 50 miliar ya. Sekarang kalau Bapak Dula jadi wakil gubernur, Bapak Dula tambah lagi 100 miliar di situ. Berarti ada 150 miliar untuk pekerjaan swakelola. Senang ke terada? Jadi Bapak sudah hitung, kalau Mama Ani dan Bapak Maja sendiri jadi bupati, ekonomi itu dia stabil dan dia naik kayak dulu-dulu. Itu di tahun 2027. Jadi tahun 2025 Don 2 lantik Februari, dong stabilkan 2026 ekonominya stabil, 2027 baru ekonomi naik. Karena Don 2 punya uang secukup. Tapi kalau Bapak Dula menjadi wakil gubernur, yang 2027 itu kita majukan ke 2026 karena dong kekurangan itu Bapak dorong dari provinsi. Mengerti? Lalu begini, tadi soal kebun. Memang mungkin beta mesti bicara dengan bupati wakil bupati. Tadi Mama Ani bilang terserah mau cengkeh, mau pala, mau apa. Tapi begini, ibu bupati dan wakil bupati, memang itu kita sudah kaji untuk program Lawamena untuk seluruh Maluku teristimewa diserap. Calon gubernur Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat memutuskan bikin pala. Kenapa pala terlalu lama? Gitu kira-kira ya, Paman ya. Kata orang lebih cenderung untuk coklat.
Coklat, betul ya? Kebetulan ada krisis coklat di dunia. Ada krisis coklat di dunia. Negara-negara yang menjadi penyuplai coklat terbesar di dunia itu dia mengalami ada dia pun tanaman itu banyak terserang hama yang diperkirakan itu sampai 10 tahun ke depan baru dia bisa pulih. Makanya coklat tiba-tiba dinaik harga tuh. Nah gitu ya. Nah, kita sudah hitung coklat. Pak Hendrik sudah perintahkan beta undang dari Unpati, para dekan Fakultas Pertanian. Kita sudah hitung. Kenapa mesti 2 hektar? Karena kita sudah hitung kalau 2 hektar itu dengan harga hari ini dalam usia 3 tahun itu dalam 1 tahun dia bisa dapat 800 juta itu. Ya. Kalau di Salas ini ada 20 orang yang dibiayai oleh Mama Ani dan Bapak Maja di kabupaten. 20 orang punya kebun dalam tahun 2025. Kalau Bapak Dula jadi wakil Bapak Dula tambah lagi 20 orang, jadi kau tidak akan tambah mendapatkan 40 orang, begitu kira-kira. Nah, ini Bapak sudah menghitung supaya ketumpung generasi ini, ketumpung anak-anak muda banyak ini. Besok dong kawin ini kan berbahaya ini. Kalau sedang dapat kerja nanti anak-anak juga sama dengan ketorang lagi. Nah, hitungannya begini Mama Ani dan Bapak Maja. Kalau main di coklat, itu periode pertama itu Rain sudah mendapat hasil. 3 tahun itu kamu sudah pakai pen. Nanti periode kedua, sepi kampanye lah, langsung coblos itu sudah. Betul ya? Nah itu sudah dihitung. Itu sudah dihitung. Jadi Bapak mau memberi pesan begini. Insya Allah yang Bapak hitung adalah besok itu kamu mesti dapat uang. Karena kalau orang tua uang banyak, dia bisa kasih sekolah anak di mana saja. Benar ya? Lalu kepada anak-anak muda, begini, ini pekerja konsep ini Bapak yang tawarkan dan disetujui oleh Pak Gubernur. Karena Bapak kan orang petani, Bapak tahu. Jadi gini, kalau tadi dalam satu kampung itu dana swakelola dia masuk beta hitung dari Mama Ani dan Bapak Maja setiap tahun itu dana swakelola sekurang-kurangnya itu ada sekitar 400 sampai 600 juta masuk. Jadi uang itu bisa membuat ibu-ibu itu bisa dapat uang itu supaya ekonominya tumbuh. Ya, Bapak bukan ahli ekonomi tapi Bapak sangat mengerti soal ekonomi. Kamu ingat dulu dia ketumpung kepeng sedikit tapi kamu rasa kepeng toh? Ya kan karena Bapak mengerti. Sekarang biar kepeng triliun tapi kalau saya mengerti kan sama saja dengan terus ada kepeng gitu. Jadi gini Bapak dan Ibu-ibu. Bapak sudah hitung dengan Mama Ani dan Bapak Maja. Kalau Mama Ani dan Bapak Maja bisa alokasikan anggaran 50 miliar per tahun ditambah dengan Bapak menambah misalnya 100 miliar per tahun di SBT, ya itu masuk di setiap desa itu. Masuk di setiap desa. Apa dulu itu program zaman SBY namanya PNPM Mandiri. Masih ingat proyek itu ya? Kurang lebih sama seperti itu. Sehingga orang bisa mendapatkan uang. Nah, yang berikutnya gini. Bapak bilang Mama Ani dan Bapak Maja ketemu bikin kebun. Tapi kebunnya itu tidak boleh kasih bibit dan uang itu di orang Salas. Orang itu pemalas. Benar? Akhirnya beta putuskan, tidak bisa. Keton tanam, pelihara 2 tahun baru kasih ke orang. Supaya langsung barang jadi, gitu loh. Nah, ilustrasinya begini ibu bapak semua. Andaikan Mama Ani dan Bapak Maja siapkan kebun dalam 1 tahun itu 50 orang. Lalu Bapak Dula dari provinsi juga kasih 50 orang. Berarti itu ada 100 orang. 100 orang itu ibu bapak. Yang tukang sensor kayu itu kamu orang. Lalu kemudian yang gali kolam untuk tanam itu kamu orang yang gali. Yang tanam itu kamu orang yang tanam. Yang rawat itu orang sini juga. Termasuk yang punya kebun juga digaji untuk pameri dia punya kebun selama 2 tahun. Itu artinya proyek tadi ditambah dengan kebun ini punya uang kan bisa keluar. Dia cuma di dalam kampung ini saja. Itu artinya pendapatannya naik. Ini bukan Bapak Dula mimpi, itu teori ekonomi. Oke?
Jadi selama 2 tahun lewat proyek itu uang berputar. Setelah tahun kedua kan satu tahun setengah kan itu coklat sudah berbuah. Kan coklat yang entries yang disambung itu sudah dipelajari, sudah dihitung. Tom sudah mempelajari bahwa di usia 3 tahun per hari ini yang 110.000 itu setahun satu petani bisa dapat kurang lebih 800 juta. Itu luar biasa. Oke, adik-adik semua, makanya Bapak perlu kasih tahu ke orang. Mama Ani akan kasih tahu, tapi Bapak kasih ingat, jangan sampai konsep program bagus ini hilang, karena besok itu kamu tertipu dan orang kasih uang lah, saya boleh pilih Mama Ani. Mama Ani jadi berarti konsep bisa jalan. Oke? Nah, sekarang kalau Bapak jadi wakil gubernur, kalau bupatinya orang lain agak susah gitu loh. Nah gitu. Saya mau tanya kamu dulu, Mama Ani jadi bupati kamu senang keteran? Kalau Bapak jadi wakil gubernur kamu senang keteran? Kalau Bapak kasih kamu pembangunan, Mama Ani kasih kamu pembangunan, itu senang keteran? Dong yang lain itu belum tentu menawarkan konsep seperti ini, ya. Nah, yang terakhir Bapak mau bilang, insya Allah kan kamu kangen tadi toh. Nah, besok kalau Bapak jadi wakil gubernur pasti kamu lebih kangen lagi, karena Bapak sedang tinggal di sini. Tapi tenang saja, besok Bapak jadi wakil gubernur, Bapak akan minta pesawat Trigana itu dia tiap hari. Ya, kalau hari ini 3 kali seminggu, besok Hendrik Leorisa Abdullah jadi gubernur wakil gubernur, itu pesawatnya tiap hari. Oke? Jalan-jalan ini pasti mulus, ya. Hari Sabtu Bapak pulang sini, hari Senin pagi baru Bapak pergi Ambon, masuk kantor tuh, kan tidak ada masalah. Berarti sekangen lah itu. Ya, begitu. Oke? Jadi sekali lagi, hasil survei untuk Bapak Hendrik dan Bapak Dula itu udah di atas jauh. Ya. Kemarin pada saat hari Sabtu ada debat kandidat. Ya, debat kandidat itu jadi begini. Kalau orang survei itu yang pilih kandidat A, B, C, D, lalu dia hitung lagi, ini masih bisa berubah, ini bisa berubah lagi. Ada satu indikator di bawah disebut dengan swing voters atau masa mengambang, atau masyarakat yang belum menentukan pilihan, masih abu-abu. Biasanya itu orang-orang berpendidikan tinggi. Dia akan mengukur pada saat kandidat itu dia berdebat, ya. Karena hari ini Mama Ani dan Bapak Maja don dua pidato di sini, kamu lihat dong pintar. Yang lain pidato di sana, lihat di sana pintar. Agak sulit diukur. Nah, kasih baku dapat orang baru dapat siapa paling pintar di situ. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemarin di tanggal 26, di tanggal 26 itu debat kandidat pertama untuk calon gubernur. Alhamdulillah pasangan nomor 3 Hendrik Leorisa Abdullah menunjukkan kualitasnya kepada masyarakat Maluku. Arus balik banyak. Yang tadinya itu belum menentukan putusan, sekarang arus balik paling banyak. Ya, ketua suhu tinggi di atas ditambah dengan arus balik tambah tinggi lagi. Nah, Bapak baru sampai tadi, mau kasih tahu kamu orang. Setelah itu di Siloam, nanti malamnya di Jembatan Basah, besok di mana lagi? Oh, lagi dijadwalkan. Tanggal 2, Mama Ani setelah selesai debat kandidat, Bapak sudah pulang ke Ambon. Pak Gubernur perintahkan harus pulang karena tanggal 3 Bapak harus kampanye di Maluku Tenggara. Bapak Dula harus sampaikan begini. Jangan sampai Bapak sing ada lalu kamu orang dengar orang lalu percaya. Nah, ingat keadaan SBT ini jauh sebelumnya Bapak suka ingat toh? Betul toh? Semua yang terjadi hari ini itu 10-15 tahun lalu Bapak sudah bilang. Bapak ini bukan tukang mawai, bukan. Tapi Bapak orang ekonomi, Bapak bisa menghitung, ya. Pilih yang ini dengan model ini nanti hasilnya begini.
Kalau kamu pilih yang cintai rakyat, yang tukang boros, nanti naik karang kayak begini. Kira-kira kita tahu itu. Sekarang naik karang toh? Karang itu bertahan selama 5 tahun. 5 tahun itu sama dengan 1.800 hari. Karena ini 10 tahun, berarti 1.800 kali 2, 3.600 hari. Oke? Nanti sebentar beta pulang lele, ada orang datang, kamu jangan percaya untuk haji itu dia perletek. Kamu percaya lele atau cilaka ulang lele. Saya lele itu ika poro, ika pinggang. Tanggal 27 tinggal berapa hari lagi? Coblos. Tadi Mama Anies bilang kamu terima uang itu belum tentu kaya. Saya terima juga belum tentu miskin. Oke? Tanggal 27 setelah coblos selesai, malam sudah dapat tahu menang. Itu biar di belakang terhadap baras lah ya. Tetap aman-aman itu karena senang menang toh. Jadi ikat pinggang dulu ya. Nah itu Bapak pesan buat semua orang. Mudah-mudahan inilah jalan di mana kita buka kembali untuk harapan anak-anak bisa ke depan sekolah seperti dulu-dulu. Oke? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. with